Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Galih Kusuma Yuda, kemudian Muhammad Rafli Isman dan Pandu Prasetyo. Kami akan memaparkan jawaban ujian akhir semester untuk statistika dan probabilitas tentang eh, penggunaan analisis tren waktu atau time series regression dari data harga komoditas bawang merah DKI Jakarta pada tahun 2023. Kami jelaskan sebelumnya analisis ini menggunakan data latihan yang sudah dipakai pada tugas statistika dan probabilitas sebelumnya, yaitu adalah mencari eh, data dan menganalisis harga bawang merah DKI Jakarta di tahun 2023. Selanjutnya kami akan menganalisis lebih lanjut, yaitu studi kasus tentang hubungan atau urutan waktu dengan harga komoditas bawang merah di DKI Jakarta selama bulan Januari sampai Desember 2023 dengan tanpa ada data eksternal yang ditambahkan lagi. Tujuan analisis kami adalah untuk mengetahui korelasi atau hubungan yang signifikan antara waktu dengan harga bawang merah di DKI Jakarta pada tahun 2023. Kemudian kami ingin mengetahui tren harga di tahun tersebut serta mengukur kekuatan hubungan linear waktu dan harga. Serta tentunya membentuk model regresi sederhana untuk menggambarkan tren harga bawang merah di Jakarta pada tahun tersebut. Adapun kami menggunakan atau menentukan variabel secara metodenya adalah yang pertama variabel independen atau X, yaitu urutan waktu atau bulan kami tetapkan dari Januari sampai dengan Desember. Januari simbolnya adalah angka 1 dan Desember adalah 12. Kemudian variabel dependen atau Y, yaitu harga rata-rata bawang merah dan nilainya adalah dalam rupiah per tiap kilogramnya. Kemudian selanjutnya metode pengujiannya adalah korelasi Pearson dan regresi linear sederhana dengan rumus kuadrat Y beta 0 dan beta 1 X dengan menggunakan Microsoft Excel. Adapun hipotesis yaitu H0 yaitu waktu tidak berhubungan secara signifikan dengan harga bawang merah. Kemudian hipotesis yang selanjutnya H1 waktu berhubungan secara signifikan dengan harga bawang merah dengan taraf signifikansi atau alfa sebesar 5%. Kemudian kami mencari kemudian memasukkan data kembali untuk melihat variabel-variabel X dan Y tersebut untuk mencari nilainya masing-masing. Pada tabel mulai dari Januari hingga Desember dengan X tertampil 1 sampai 12, kemudian Y yaitu rupiah per kilogramnya, kemudian pengalinya adalah XY tersebut, X kuadrat dan Y kuadrat, dan dapat diambil hasil perhitungan yaitu sigma. Untuk sigma X adalah 78, sigma Y adalah 395.500 rupiah per kilogram, kemudian sigma XY 2.387.802, kemudian sigma X kuadrat 650, sigma Y kuadrat adalah 13.421.144.750 dengan ringkasan yaitu sebagai berikut terlampir. Kemudian selanjutnya koefisien korelasi Pearson akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafli Isman dari kelas X210 dengan NIM 2504010104889. Di sini saya ingin menjelaskan bagian soal kelompok 1 yaitu koefisien korelasi persoalan regresi linear sederhana dan R2 dan ujian signifikansi. Sini saya ingin menjelaskan di nomor 4 dulu yaitu koefisien korelasi person. Oke. Korelasi person R sama dengan
min 0,7786 yang menjelaskan hubungan linear negatif yang kuat antara bulan X dan harga Y. Harga cenderung turun seiring berjalannya bulan. Sini terletak di data perhitungan yang D32 yang ini. Untuk visual grafiknya yaitu ada di sini. Nah, ini adalah harga cenderung turunnya. Dan selanjutnya yaitu bagi linear sederhana, yang artinya estimasi harga awal 41.274,15 dikurang 1.279,36 X. Artinya estimasi harga awal 41.275 perak, 15 kilo dengan rata-rata harga turun 1.279,36 per kilo di setiap bulannya. Ini terletak pada data dan perhitungan pada bagian D33 itu yang ini D3 dan D34 intersectnya. Lanjut untuk persamaannya di regression output di bagian B19 dan B20. Ini dia coefficient. Oke, untuk selanjutnya yaitu R2 60,62% dan ujian signifikansi P sama dengan 0,002852 yang artinya sebesar 60,62. Perubahan harga dijelaskan oleh waktu. Pengaruh terbukti signifikan secara statistik P kurang besar 0,05 sehingga modal layak fit digunakan. Untuk nomor 6 ini terletak di bagian data dan perhitungan pada kolom B35 dan set B5. Ini untuk variabel dependen Y-nya. Untuk uji T itu ada bagian sel D20. Itu ini. Ini untuk maaf D20. Ini untuk uji T dan uji F-nya. Uji T dan uji F. Bisa lupa tulis. Untuk visualnya pada bagian A1 dan G20. A1 dan G20, A1 dan G20. Itu saja penjelasan dari singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Prasetyo dari kelas IF 210 dengan NIM 2504010100487. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan bagian uji signifikansi hasil pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, grafik regresi, dan kesimpulan dari analis yang kami lakukan. Oke, pertama kita masuk ke bagian uji signifikansi slope. Berdasarkan hasil analis, diperoleh nilai T sebesar minus 3,9232 dengan P value sebesar 0,002852. Karena P value sebesar 0,00852 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara urutan waktu dan harga bawang merah pada data yang kami analis. Selanjutnya adalah uji F. Untuk melihat signifikan model regresi secara keseluruhan dari hasil analis, diperoleh nilai F sebesar 15,3915 dengan significance F sebesar 0,002852. Karena significance F lebih kecil dari 0,05, maka model regresi secara keseluruhan
signifikan pada taraf signifikansi 5%. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan hasil pengolahan data menggunakan Microsoft Excel pada sheet regression office. Oke. Di sini saya akan menjelaskan regression output. Pada sheet regression output terdapat 3 bagian utama, yaitu regression statistik, ANOVA, dan koefisien. Pada regression statistik, jumlah observasi yang digunakan adalah 12 dengan nilai R square sebesar 0,60616742 atau sekitar 60,62%. Kemudian pada bagian ANOVA diperoleh nilai F sebesar 15,39150025 dan signifikan F sebesar 0,00285111. Oke. Selanjutnya pada bagian koefisien, nilai X atau waktu sebesar minus 12 79,356643 dengan P value sebesar 0,00285111 atau 0,002852. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan arah hubungan atau tren yang menurun. Oke, selanjutnya kita menuju grafik regresi. Nah, pada grafik ini terlihat titik-titik data harga bawang merah yang selama 12 periode dengan garis regresi yang memiliki arah menurun. Arah garis yang menurun sesuai dengan hasil korelasi yang bernilai negatif dan koefisien slope yang juga bernilai negatif. Jadi, berdasarkan data tahun 2023 yang dianalis, semakin bertambahnya periode waktu, harga bawang merah cenderung turun. Namun, hasil ini menunjukkan hubungan statistik pada data yang dianalis. Bukan berarti waktu merupakan satu-satunya penyebab perubahan harga. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan 12 data training harga bawang merah DKI Jakarta pada tahun 2023, diperoleh nilai korelasi sebesar 0,7786 yang menunjukkan hubungan negatif kuat. Nilai R square sebesar 60,62% dan persamaan regresinya adalah Y sama dengan 41,27415 minus 1,27936X. Kemudian P value sebesar 0,002852 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga HO ditolak. Dengan demikian terdapat hubungan atau tren linear negatif yang signifikan secara statistik antara urutan waktu dan harga bawang merah pada periode yang dianalis. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.